Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bayu Prasetyo, Bima Dwi Putra, Jaya Gali ingin mempresentasikan materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja masuk ke materinya. Oke, materi pertama itu ada kelemahan-kelemahan manusia. Kelemahan-kelemahan manusia ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada manusia bertabiat zolim dan bodoh. Allah juga telah berfirman pada Quran surat Al-Ahzab, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipukullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zolim dan bodoh. Yang kedua itu ada manusia bertabiat membantah. Allah telah berfirman pada Quran surat Al-Kahfi, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang ketiga itu ada manusia bertabiat tergesa-gesa. Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra, dan manusia itu berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia itu cenderung tergesa-gesa. Yang keempat, ada manusia bertabiat melampaui batas. Allah telah berfirman kepada Quran surat Yunus, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Kelima, ada manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Allah telah berfirman kepada Quran surat Al-Adiyat, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Yang keenam itu ada manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Allah telah berfirman kepada surat Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia itu diciptakan bertabiat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia amat kikir. Yang terakhir itu ada manusia bertabiat susah payah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Balad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Sifat-sifat manusia. Sifat yang pertama adalah supel atau mudah bergaul. Supel dan mudah bergaul merupakan sifat pertama yang dimiliki manusia. Supel bergantung seberapa taut atau kuatnya individu tersebut untuk beradaptasi. Untuk itu, orang supel biasanya disukai banyak orang karena sikapnya yang menyenangkan namun tidak membuat orang lain kesal. Sifat berikutnya yaitu sombong. Di dunia ini, sangat banyak orang sombong dan mencoba menganggap bahwa dirinya lebih dari siapapun. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi sombong. Sayangnya, banyak orang yang menyatakan bahwa sombong merupakan tameng seseorang untuk bisa dihargai atau dihormati. Sifat berikutnya adalah labil. Cara menghilangkan sifat labil dalam diri manusia cukup sulit dan kadang tidak efektif. Semua manusia pasti pernah merasa cemas dan resah. Dua rasa inilah yang mempengaruhi sifat labil semakin menjadi-jadi. Sifat berikutnya adalah optimis. Seseorang yang selalu berpikir positif dan percaya akan usahanya memiliki sifat optimis. Namun, zaman sekarang ini sulit menemukan orang yang optimis dan benar-benar bisa berpandangan positif. Sifat berikutnya adalah humoris. Banyak yang mengatakan, tak apa Anda tak cantik atau tampan, ataupun Anda tidak perlu kaya raya. Namun, jika Anda humoris, akan banyak teman yang senang dengan Anda dan merasa nyaman. Hal ini dikarenakan sifat humoris cenderung menghibur. Sifat berikutnya adalah kreatif. Terlepas sifat atau tidak, sebenarnya banyak individu yang memiliki pikiran kreatif karena sudah sifat dan bakatnya. Sifat berikutnya adalah minder. Perasaan minder adalah sifat yang harus Anda tinggalkan. Minder menimbulkan banyak kerugian. Tanpa disadari, akan menghancurkan diri Anda sendiri. Sifat yang berikutnya adalah cari perhatian, di mana pribadi yang memiliki sifat ini meminta perhatian besar.
Mereka yang memiliki sifat ini biasanya dibenci di tempat kerja karena cari perhatian, sehingga membuat orang lain tidak menilai mereka secara objektif. Sifat yang berikutnya adalah pendendam. Seringkali orang sukses bilang bahwa kesuksesan didapat dari rasa dendam. Namun, takkan bertahan lama, sifat pendendam hanya akan membawa masalah. Bahkan seringkali Anda mendengar masalah yang bermula dari dendam menjadi sebuah kriminalitas. Kemudian sifat yang terakhir adalah sulit memaafkan. Untuk Anda yang sulit memaafkan, baiknya tinggalkan sifat ini. Karena semua orang berhak salah dan suatu kali Anda juga akan salah. Sulit memaafkan juga akan berimbas pada Anda ketika Anda punya kesalahan dan orang lain tidak akan memaafkan. Kelebihan manusia atas makhluk lain. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuannya dengan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan di antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk lain. Perbedaan yang paling utama untuk manusia dengan makhluk lainnya adalah dalam kemampuannya melahirkan kebudayaan. Kebudayaan hanya manusia saja yang memilikinya, sedangkan binatang hanya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bersifat instinktif. Jadi, manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia mempunyai kelebihan yang luar biasa, yaitu diberikan akal dan kesadaran, baik internal dan eksternal. Oke, saya sudah menjelaskan tentang kelebihan manusia atas makhluk lain. Di sini saya akan mengasih kesimpulan, yaitu dibanding dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan. Kelebihan itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang hanya mampu bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.